Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala kulli ni'matillah. Kali ini pada pembahasan al-fa'idah tahfifatis syar'i sab'atu anwa'in. Beberapa tahfifat atau keringanan-keringanan yang ada di dalam hukum syariat itu ada 7 macam. Sab'atu anwa'in. Keringanan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah, pelaksanaan syariat itu ada 7. Al-awwalu, yang pertama, tahfifu isqatin. Tahfifu isqatin, tahfif keringanan yang sampai berujung pada menggugurkan. Ya. Keringanan yang bisa-bisa sampai tidak perlu melakukan. Ka isqatil jum'ati, seperti halnya keringanan untuk melakukan sholat Jumat, wal haji, dan juga keringanan untuk tidak berhaji, wal umrah, dan juga umrah, bil a'dzari, dengan beberapa uzur. Contoh orang yang tidak bisa melakukan Jumatan karena uzur sakit, sampai dalam konteks ini adalah tahfifu isqatin, sampai Jumatnya ya gugur. Orang yang uzur untuk Jumatan, ya, uzur syar'i, maka Jumatnya gugur. Tidak perlu diganti Jumat, tapi dia wajib melakukan sholat zuhur. Nah ini. Contoh lain, ka isqatil haji wal umrati. Ya. Seperti halnya juga gugurnya orang untuk melakukan ibadah haji atau umrah dikarenakan uzurnya. Lah orang sudah wajib ibadah haji, sudah wajib ibadah umroh, lah kok dia nggak sehat, ya, kok dia nggak kuat, nggak mampu dalam konteks kesehatannya, ataupun terkena musibah misalnya, ada bencana alam misalnya, mengkhawatirkan keselamatannya, maka dalam konteks ini mendapatkan keringanan dari Allah, tidak perlu haji. Ya. Pada saat itu kok dalam waktu dekat belum hajian berikutnya kok sudah wafat, maka nanti tidak akan ditagih oleh Allah, sebab karena dia belum haji. Karena sesungguhnya dia mau berangkat, akan tetapi ada uzur itu, maka dia tidak perlu berangkat, karena di sini termasuk tahfifu isqatin, yaitu keringanan yang bisa sampai menggugurkan suatu kewajiban. Atsani, keringanan yang kedua, ya. Keringanan yang kedua adalah tahfifu tangkwis. Tahfifu tangkwis. Tahfif keringanan tangkisu yang mendapatkan pengurangan. Jadi ada keringanan yang di situ sekedar dikurangi. Kal qasri, seperti halnya orang yang dalam perjalanan mendapatkan keringanan untuk qasr salat, yaitu mengurangi jumlah rakaat salat dari salat-salat yang rubaiyah. Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu namanya tahfifu tanqis. Tahfif pengurangan, ya. Tahfif keringanan yang dikurangi bebannya, yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi saya ulang, yang pertama adalah tahfif isqatin, yaitu tahfif atau keringanan yang menggugurkan. Kedua, tahfif tangkis, yaitu keringanan yang mengurangi beban. Ats-tsalitsu, yang ketiga, tahfifu ibdalin. Tahfifu ibdalin, keringanan mengganti, ya.
keringanan pengganti. Tidak bisa melakukan ibadah A, tapi bisa diganti dengan ibadah B. Nah, itu juga keringanan juga. Contohnya apa? Kaibdalil wudu'i, seperti halnya menggantinya wudu, wal wusli dan juga mandi, bitayammumi dengan bertayamum. Nggak bisa A, solusinya bisa B, misalnya kayak gitu. Itu namanya ibdal, atau kata dasarnya itu badal. Badal itu artinya pengganti. Penggantinya wudhu atau penggantinya mandi dalam konteks mau ibadah itu tahfiful ibdal, yaitu dengan tayamum. Wal qiyami, dan contoh yang lain adalah kewajiban berdiri fis sholati, di dalam sholat, bil qu'udi, bisa dibadalkan dengan duduk, wal idtija'i, dan juga bisa digantikan dengan tidur miring. Nah, ini namanya tahfiful ibdal. Wajibnya berdiri, tapi nggak bisa berdiri. Tapi kemudian dibadal atau diganti bisa dengan cara duduk. Duduk nggak bisa, bisa diganti dengan cara tidur miring. Awil imai, tidur miring nggak bisa, kesulitan. Isyarah, maka awil imai, maka dengan menggerakkan tubuh, ya, menggerakkan tubuh itu isyarah, ya. Contoh lain wasyami, contoh lain adalah orang yang sudah tidak mampu berpuasa, ya, bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, bab tadi malam sempat saya jelaskan di bab fikih. Bil it'ami, dengan memberi makan, maksudnya adalah membayar fidyah. Itu artinya badal. Wis nggak iso poso, benar-benar tidak bisa puasa, maka dalam konteks ini adalah bisa dengan it'am, memberikan makan, yaitu 1 mud setiap puasa yang ditinggalkan. Istilahnya disebut sebagai fidyah. Ar-rabi', keringanan yang keempat, tahfifu taqdim. Tahfifu taqdim, keringanan yang mendahulukan, ya. Keringanan bisa dikerjakan lebih awal. Apa itu? Tahfifu taqdim kal jam'i, koyok dene atau seperti sholat jamak takdim, ya. Seperti halnya sholat jamak takdim. Sholat duhur harusnya di waktu duhur, sholat asar ya di waktu asar. Tapi orang ini mendapatkan rukhsah dalam perjalanan, dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, mendapatkan tahfif, keringanan, maka tahfifnya di sini dinamakan tahfifut takhir, keringanan untuk tahfifut taqdim, keringanan untuk mendahulukan suatu ibadah. Contoh lain, wa taqdimu zakati 'alal hauli, mendahulukan zakatnya di awal haul. Ini yang dimaksud adalah zakat mal. Kalau kalian punya penghasilan, bisa diprediksi sebulan segini, 2 bulan segini, setahun segini. Ternyata kamu di awal-awal dapat 6 bulan, kamu sudah sisihkan dulu. Wah, ini nanti di akhir tahun zakat saya akan sekian. Saya cicil sekarang zakatnya, misalnya gitu. Itu boleh, karena sudah ada prediksi dalam 1 tahun itu, ya, untuk zakat mal. Wa zakatil fitri fi Ramadan, dan juga mengawalkan zakat fitrah di Ramadan, ya. Wajibnya zakat fitrah itu kan pada masuknya 1 Syawal sampai sebelum imam melakukan sholat. Nah, yang paling baik itu adalah menjelang berakhirnya Ramadan sampai masuk 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Misalnya 3 hari sebelum Syawal, nah itu juga sudah utama itu. Kok seandainya melakukan di awal, itu sah. Di awal yang dimaksud kalau zakat fitrah adalah Ramadan. Kalau belum Ramadan tidak sah. Masuk Ramadan tanggal 1 udah langsung zakat fitrah saat itu juga, itu sah. Itu namanya tahfifu taqdim, ya, keringanan dalam mengawalkan. Nah, kalau
tahfifut takdim dalam zakat ini nggak perlu syarat ya. Pokoknya masuk Ramadan gitu aja sudah masuk untuk zakat fitrah. Tapi kalau untuk sholat syaratnya adalah perjalanan ya. Wal khamisu, adapun yang kelima, tahfifut takhiri, keringanan yang diakhirkan. Keringanan yang diakhirkan. Kal jam'i ya. Kal jam'i, seperti halnya jamak takhir ya. Salat jamak takhir ya, seperti sudah saya jelaskan di bab fikih ya. Salat zuhur mestinya di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi dalam kondisi perjalanan kamu boleh melakukan salat zuhur di waktu asar dengan niat jamak takhir. Wa takhiru Ramadhana, dan juga mengakhirkan puasa Ramadan lil maridi, bagi orang yang sakit ya. Wal musafiri, dan musafir. Maksudnya mengakhirkan adalah mengganti di luar Ramadan. Bagi orang yang sakit dan dia bisa sembuh, atau orang yang perjalanan, maka dia bisa mengakhirkan puasanya. Mengakhirkan yang dimaksud hari itu di bulan Ramadan itu, di hari Ramadan tersebut, saat dia musafir atau saat dia sakit, bisa tidak puasa tapi niat mengganti nanti setelah sembuh di luar Ramadan. Itu namanya takhfifut takhir. Wa takhirus sholati ya. Wa takhirus sholati, dan mengakhirkan sholat. Ini maksudnya bukan jamak takhir ya. Mengakhirkan waktu sholatnya, tidak segera melakukan ya. Fi haqqi mustaghillin, bagi orang-orang yang sedang benar-benar sempit atau sibuk banget. Contoh misalnya biinqadhi ghariqin ya. Seperti contoh orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam. Ini contoh saja. Ada orang kenyut ya. Ada orang kenyut. Kenyut itu apa? Kentir. Kentir itu apa? Terbawa arus air. Ada banjir, terbawa arus air. Atau mungkin di kolam renang biasa, kamu tugasnya mencari, memang seperti itu, katakan tim SAR ya. Kamu belum sholat ya, kamu belum sholat. Dalam keadaan itu juga bukan safar. Kalau kamu tinggal sholat, udah keburu kehilangan jejak misalnya, keburu kehilangan jejak. Nah di situ ada tanda itu masih kelihatan orangnya masih awe-awe tapi dia nggak bisa berenang misalnya. Nah maka yang harus kamu lakukan, selamatkan nyawa terlebih dahulu. Sholatnya nggak apa-apa nanti, nggak dosa itu. Sholatnya nanti setelah itu selesai. Bahkan qadha pun juga boleh gitu loh. Qadha juga boleh. Ketika orang berhubungan dengan nyawa, ibadah yang demikian itu menjadi nomor selanjutnya. Nyawa yang nomor satu. Bahkan saat kalau menyelamatkan nyawa itu nggak peduli itu orang Islam atau bukan. Kecuali dalam perang berbeda. Ada orang kena musibah, kamu menyelamatkan dia, entah itu kafir, entah itu bukan, maka itu yang pertama. Loh ini kan belum sholat ya. Contoh lagi supir sederhananya supir ambulan. Supir ambulan menyelamatkan orang mau melahirkan. Di dalam ambulan sudah bengok-bengok terus, sudah teriak-teriak terus misalnya. Nah, supirnya masuk waktu asar lah, kok dia belum asar sampai perjalanan menjelang maghrib belum sholat. Sang supir ini boleh dia takhir ya. Tahfifut takhir. Tapi kalau dalam konteks ini kan bisa sholat jamak takhir ya. Kalaulah perjalanannya nggak sampai pada konteks jamak, jaraknya belum sampai 16 farsakhah, maka seandainya dia qadha pun dia nggak dosa nanti. Karena dia mendapatkan takhfif, keringanan itu dalam konteks fi haqqil mustaghillin bi inqadhi ghariqin, seperti orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam tadi ya. Sama dengan ini menyelamatkan nyawa. Kalau kau tinggal sholat ya, mudharat itu nanti jadinya ya.
au nahwihi atau contoh-contoh lain minal a'dzari dari beberapa keadaan atau uzur ya. As-sadisu, keringanan yang ke-6, tahfifu tarhisin. Tahfifu keringanan dalam rangka rukhsah ya. Rukhsah itu apa sih? Rukhsah itu ya keringanan, artinya cuma rukhsah itu gampangannya barang sing nggak oleh jadi oleh. Sesuatu yang nggak boleh jadi boleh. Contoh, kasolatil mustajmiri, seperti halnya solatnya orang yang beristinja dengan batu, ma'abakiyatin, yang masih ada sisanya ya. Orang istinja pakai batu itu ya kayak apa toh ya, masih ada ya, bahasa kerennya itu kepet itu masih ono, masih ada ya. Nah, yang seperti itu boleh ya, karena memang istinjanya dengan batu ya. Wasyurbil khamri, dan contoh lain orang yang minum khamr, lil ghasati, bagi orang sing keselak ya. Katakan orang keselak itu apa ya? Kesedak ya. Kesedak makan. Kesedak makan, lagi makan enak-enak lah kok kesedak, nyantol di tenggorokan. Ini kalau dibiarkan nunggu air kejauhan bisa keburu mati orang ini ya. Nah, kok adanya di situ khamr misalnya. Kok adanya di situ khamr. Nah, minum khamr itu sekedar untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang tersebut, untuk menyelamatkan yang keselak itu mau supaya lewat gitu ya. Maka ini namanya tahfifur rukhsah ya. Tahfifut tarhis atau rukhsah ya. Wal aklun najasati, dan juga contoh makan barang yang najis. Cacing, tokek misalnya kayak gitu. Litadawa, untuk perobatan, untuk berobat ya. Untuk dalam konteks obat. Dia sudah ikhtiar obat-obat sing bener, sing bersih, sing suci, kok masih gagal wahai. Nah, dia akhirnya seikhtiar untuk tadawa sekedarnya dengan sing najis seperti itu boleh ya, itu boleh. As-sabi'u, yang nomor 7, yang terakhir, tahfifut taghyiri, keringanan yang sampai mengganti ya. Taghyir ngubah, bukan mengganti. Kalau mengganti tadi kan badal. Kalau ini ngubah. Tahfifut taghyir, keringanan yang sampai mengubah. Kataghirin nadhmis sholati fil khawfi, seperti halnya mengubah irama sholat di dalam peperangan ya. Dalam perang itu kan sholatnya kayak gitu, sampai madepnya aja semampunya ya. Madepnya aja semampunya ya. Dengan prediksi-prediksi peperangan bisa madep kemana-mana itu. Sebagian satu rakaat menjaga yang lain dan seterusnya. Itu contoh-contoh keringanan. Saya ulang sekali lagi, keringanan itu ada dalam syariat ada 7 macam. Pertama, tahfiful isqati, yaitu keringanan yang sampai menggugurkan suatu kewajiban. Yang kedua, tahfifut tangqis, keringanan yang bisa mengurangi beban kewajiban. Yang ketiga, tahfifu ibdalin, yaitu keringanan yang bisa digantikan dengan keadaan yang lain. Yang keempat, tahfifu taqdimin, yaitu keringanan yang bisa mendahulukan suatu ibadah. Tahfif yang kelima, tahfifu takhirin, bisa mengakhirkan suatu ibadah. Yang keenam, tahfifu tarkhisin, keringanan atau rukhsah ya, rukhsah sampai membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Tahfifut taghyir yang ke-7, yaitu keringanan yang bisa sampai mengubah keadaan. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.